Polres Badung berhasil mengungkap misteri kasus pembunuhan berencana terhadap DAD, 25 tahun warga Suketeng, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang ditemukan terkubur di area persawahan di Desa Darmasabe, Abian Cemal, Badung. Pelarian keempat pelaku berakhir setelah dibekuk polisi di wilayah Jember, Jawa Timur. Polisi bahkan harus mengambil tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan seorang pelaku berinisial DF, 25 tahun, menggunakan timah panas. Garis polisi berwarna kuning terlihat melintang mengelilingi lahan kosong di area persawahan Labopura, Mukti, Jalan Antasura, Banjar Cabe, Desa Darmasabe, Abian Cemal, Badung. Sementara hempasan angin mengirim aroma busuk di sekitar area persawahan tersebut. Inilah lokasi penemuan jasad pria yang membusuk dari sebuah gundukan tanah. Warga sekitar awalnya mengira jika bau busuk datang dari bangkai binatang. Setelah diamati, warga ternyata melihat kemunculan bagian tubuh manusia yang telah membusuk dari dalam tanah. Hasil penyelidikan polisi mengungkap jika korban dieksekusi pada 7 Mei 2026 dini hari di tempat korban bekerja dan baru ditemukan 12 Mei 2026. Penyelidikan lanjutan berhasil mengungkap keterkaitan para pelaku. Bukti komunikasi digital antara korban dan 3 pelaku semakin menguatkan adanya perencanaan pembunuhan. Setelah mengantongi identitas para pelaku, pencarian lintas daerah pun dilakukan. 3 pelaku masing-masing berinisial MKH 24 tahun, serta 2 pelaku anak di bawah umur berinisial AF 17 tahun dan IR 16 tahun ditangkap di satu lokasi di wilayah Jember, Jawa Timur. Seorang pelaku lainnya berinisial DF yang merupakan ex-rekan kerja korban juga dibekuk di lokasi terpisah di wilayah Jember. Kasus pembunuhan ini dipicu dendam dan sakit hati lantaran pelaku utama DF mengaku sering dibuli oleh korban saat mereka bekerja di tempat pencucian motor. Para tersangka mengaku kepada penyidik bahwa mereka telah merencanakan pembunuhan tersebut. Para pelaku membagi peran dengan tujuan merampas barang korban serta berencana menjual barang-barang milik korban untuk kemudian dibagi hasilnya. Polisi memastikan bahwa seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari proses ajakan, eksekusi, penghilangan jejak, hingga pelarian para pelaku, telah masuk dalam unsur pembunuhan berencana. Operandi para pelaku dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana tersebut menganiaya korban dengan menggunakan botol minuman, kursi besi, kemudian menggorok leher korban dengan menggunakan pisau, serta membawa kabur barang-barang berharga milik korban. Motif yang kita temukan dalam pendalaman dan fakta-fakta di lapangan, pelaku melakukan perbuatannya dilandasi dengan sakit hati karena pelaku, khususnya DF, bekerja dengan korban di tempat yang sama, sering dibully, diejek, dihina. Dari 4 orang pelaku ini, 1 orang itu orang Sumbawa, sehingga dan 3 orang lainnya itu memang orang Jember. 1 orang pelaku yang orang Sumbawa ini diamankan di rumah yang orang Jember ini, kemudian yang 1 orang lagi yang di rumahnya sendiri. Apa betul dilumpuhkan dengan tembakan pistol? Apa betul dilumpuhkan salah satu pelakunya dengan tembakan? Alasannya? Ya, jadi salah satu orang pelaku ini kita laksanakan tindakan tegas terukur karena pada saat pengembangan yang bersangkutan berusaha melarikan diri
dengan melawan petugas. Inisialnya siapa? Dari kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya cangkul bergagang kayu, tas selempang hitam, jaket hitam merek Starter, celana pendek abu-abu, kursi besi rusak, 1 unit handphone, hingga sepeda motor milik korban. Keempat tersangka dijerat pasal 459 junto pasal 20 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara, serta subsidiar pasal 479 ayat 3 KUHP tentang pencurian yang mengakibatkan matinya seseorang dengan ancaman 15 tahun penjara. Laporan Tim Liputan, Badung, Garuda TV. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Polres Jembrana, Bali berhasil mengungkap kasus pencurian tas lempang milik seorang pengendara. Petugas mengamankan terduga pelaku beserta sejumlah barang bukti terkait aksi pencurian tersebut. Pengungkapan kasus pencurian tas lempang milik seorang pengendara di Jembrana, Bali berawal dari rekaman kamera pengawas. Dari CCTV terpantau jika pelaku mengaku mengambil tas saat korban sedang fokus mengganti ban. Pelaku lalu membawa tas tersebut ke sebuah bangunan kosong di Dahuwaru untuk memeriksa isinya dan mengambil uang serta telepon genggam. Korban baru menyadari jika tas lempang warna hitam miliknya hilang saat setelah melanjutkan perjalanan ke wilayah Tegal Asih. Menindaklanjuti laporan korban ke Polres Jembrana, Satreskrim Polres Jembrana melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial IKM atau Ferry di wilayah Desa Tukadaya, Jembrana. Jadi hari itu jadi pukul 06.45. Jadi korban yang akan menuju arah Denpasar mengalami pecah ban di dekat SPBU Jalan Sudirman. Kemudian korban memperbaiki bannya yang kepes. Pelaku lewat karena melihat ada kesempatan. Jadi tas korban kelihatan dari luar di Dari pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari uang tunai Rp729.000, telepon genggam, tas lempang warna hitam, identitas pribadi, dan 1 unit sepeda motor yang digunakan saat kejadian. Laporan Tim Liputan Jembrana, Bali, Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik dunia sepak bola. Namun, yang menjadi sorotan utama pada kemudian di sini mungkin Hafner akan tetap. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam dan 7 pagi hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. jutaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara.
tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Seekor sapi lokal Bali milik peternak asal Banjar Puragae, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Karangasem, terpilih sebagai hewan kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi berbobot sekitar 550 kg milik Inyoman Rauh tersebut harganya ditaksir mencapai 54 juta rupiah. Setelah dibeli Presiden Prabowo Subianto untuk kurban, sapi lokal Bali milik Inyoman Rauh masih berada di kandang sederhana di wilayah Banjar Puragae, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Karangasem. Sapi berukuran jumbo tersebut telah memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat meski ketentuan maksimal berat sapi bantuan Presiden mencapai 1 ton. Awalnya proses pencarian sapi dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Karangasem sebelum akhirnya terpilih sapi milik Nyoman Rauh. Sapi itu juga sudah memenuhi sejumlah syarat, mulai dari cek kesehatan hingga vaksinasi PMK. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada Bapak Presiden. Ya, ada bantuan kepada masyarakat, saudara-saudara kami, umat Muslim di Karangasem, sejumlah 1 ekor hewan kurban dengan berat maksimal 1 ton. Ya. Kami sudah fasilitasi untuk pengadaan hewan kurban tersebut, berkoordinasi dengan terkait, dengan Depag, kemudian Kesra Kabupaten, Kesra Provinsi, dan untuk kegiatan nanti dipusatkan di Tieng Jangkrik, Desa Bukit, ya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali. Sapi tersebut nantinya akan disalurkan untuk kegiatan kurban yang dipusatkan di wilayah Tieng Jangkrik, Desa Bukit, Karangasem. Dalam proses seleksi, petugas Puskeswan Karangasem telah melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan sapi dalam kondisi sehat dan layak dijadikan hewan kurban. Pengawasan kesehatan hewan kurban tidak hanya dilakukan terhadap sapi bantuan Presiden, namun juga menyasar pasar dan sentra penjualan ternak di wilayah Karangasem. Salah satunya kami di sini yang di Kecamatan Rendang, saya menemukan sapi yang ada di sini nih Pak, dari sisi postur, warna, bobot. Nah, ini yang paling bagus di kecamatan. Sementara Nyoman Rauh mengaku bersyukur karena sapi peliharaannya dibeli Presiden Prabowo untuk disumbangkan sebagai hewan kurban. Selama ini sapi tersebut dirawat secara rutin dengan perhatian khusus pada pakan, kebersihan kandang, serta kesehatan ternak agar tumbuh dengan bobot maksimal. Sapinya ini udah tiga setengah tahun. Karena anak sapi saya dipilih bagus. Bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat membantu masyarakat Muslim dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, sekaligus memotivasi peternak lokal untuk terus meningkatkan kualitas ternak menjadi lebih baik. Laporan Ayu Purnamia, Karangasem, Bali, Garuda TV. Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto kembali membeli hewan kurban dari peternak di daerah. Khusus di Kabupaten Tabanan, Bali, Presiden Prabowo Subianto membeli 1 ekor sapi Bali milik peternak asal Banjar Anyar, Desa Perian Kangin, Baturiti, Tabanan. Sapi lokal Bali milik peternak Iwayan Doni Ardita kembali dibeli sebagai hewan kurban bantuan Presiden bagi masyarakat Kabupaten Tabanan, Bali dalam rangka perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi Bali jantan berusia 3 tahun dengan bobot 474 kg tersebut dibeli dengan harga 60 juta rupiah. Sapi tersebut rencananya disembelih di Masjid Nurul Falah, Desa Dauhpeken, Tabanan. Iwayan Doni Ardita, peternak sapi lokal Bali asal Banjar Anyar, Desa Perian Kangin, Baturiti, Tabanan, menjelaskan sapi ternaknya dibeli oleh Presiden untuk kedua kalinya.
Tahun lalu 2 ekor sapi peliharaan Iwayan Doni juga dibeli Presiden sebagai hewan kurban. Kondisi ini sangat disyukuri sebagai motivasi bagi peternak lokal untuk terus mengembangkan sapi Bali di tengah tantangan regenerasi peternak yang makin berkurang. Terima kasih untuk Bapak Presiden untuk pemilihan sapi kami yang kedua kalinya untuk korban di tahun 2026 ini. Kami sangat senang dengan adanya program seperti Niki. Saat ini Iwayan Doni memelihara sekitar 30 ekor sapi. Sebagian sapi peliharaannya telah dipesan untuk kurban oleh sejumlah masjid di Tabanan dan Denpasar. Sementara sisanya dikembangkan untuk pembibitan. Permintaan sapi Bali pada Idul Adha tahun ini juga terus meningkat, menyusul tingginya permintaan sapi Bali dari sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Kalimantan. Terpilihnya sapi lokal Bali asal Batu Riti Tabanan untuk dibeli Presiden Prabowo Subianto sekaligus membuktikan bahwa peternakan rakyat di Bali memiliki potensi besar untuk berkembang. Laporan Tim Liputan Tabanan Bali, Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda, Laporan 8 Malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan Misteri Hidup. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Dalam upaya pelestarian seni budaya Islam di Kabupaten Tabanan, Bali, digelar Festival Seni Budaya Islam tingkat Kabupaten Tabanan tahun 2026 di Gedung Kesenian Iketut Maria, Desa Delot Peken, Tabanan. Festival ini sekaligus menjadi ruang memperkuat kerukunan antar umat beragama melalui perpaduan seni, religi, dan budaya lokal. Gema, solawat, dan dentuman rebana hadir di Gedung Kesenian Iketut Maria, Tabanan, Bali. Sebanyak 18 peserta dari Majelis Taklim hingga tingkat madrasah mengikuti Festival Seni Budaya Islam se-Kabupaten Tabanan 2026. Lomba melibatkan 18 peserta dengan 3 cabang lomba yakni seni musik kasidah rebana, panjali murni, dan atraksi hadrah kontemporer.
Para pemenang nantinya akan mewakili Kabupaten Tabanan di tingkat provinsi yang akan digelar di Kabupaten Jembrana. Wakil Bupati Tabanan Imadi Dirga mengungkapkan Festival Budaya Islam menjadi bukti toleransi di Tabanan berjalan kuat di tengah perbedaan agama dan budaya. Seni mampu menjadi media silaturahmi, persaudaraan sekaligus menjaga budaya sebagai jati diri daerah dan bangsa. Kegiatan ini diharapkan mampu sebagai wadah pemersatu masyarakat lintas agama sekaligus sarana menanamkan nilai persatuan kepada generasi muda agar tetap menjaga harmoni di masa depan. Adalah memang tidak hanya basa-basi bagaimana kita toleransi beragama itu diwujudkan. Saat ini kita wujudkan. Ini yang pertama dilakukan dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut untuk ke depannya. Dan persatuan dan kesatuan kita di Tabanan antara beragama ini tetap terjalin dengan baik. Ini harapan kita ya semualah. Ini untuk penyempurnaan untuk ke depan, ini kan baru awalnya. Untuk kedepannya bagaimana akan membentuk lebih meriah, tapi untuk menyatukan semua umat Islam yang ada di Tabanan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan Iko Manggiri Yase mengatakan melalui Festival Budaya Islam, masyarakat diajak memperkuat persatuan dengan melestarikan seni dan budaya lokal sebagai identitas bersama. Mengajak semua umat Islam yang ada di Tabanan ini satu melestarikan budaya Islam yang tentu penguatannya dalam budaya lokal. Ada kolaborasi yang mencerminkan bahwa kita bersama-sama melestarikan budaya yang produknya mungkin dari Islam, kita kolaborasi dengan budaya seni yang ada di Tabanan agar generasi kita itu memiliki identitas. Bagaimana identitas Islam di Tabanan yang kolaborasinya dengan seni dan budaya lokal yaitu yang dimiliki oleh kita yang dari. Nah, untuk Tabanan khususnya dan umumnya kita di Bali bahwa kehidupan kerukunan beragama di Tabanan itu sudah tertata memang dari sejak dulu. Sehingga yang sering mengatakan kepada masyarakat Tabanan, mari kita bahu-membahu menjaga itu. Jadi itu semua karena bagaimana kita hidup rukun, tidak memandang perbedaan. Perbedaan adalah sebuah anugerah. Bagaimana kita mengembangkan menjadi perbedaan menjadi sebuah penguatan bersama. Itu modal kita sebenarnya. Termasuk festival seni budaya ini kan rakyat dengan bagaimana mempertahankan harmonisasi. Dengan seni itulah bagaimana kita penguatan harmonisasi kerukunan itu kita Hindu mendukung, umat Islam juga mendukung apa yang kita miliki sebagai kolaborasi kekayaan yang kita miliki ini agar Tabanan seperti sekarang kita wariskan seperti sekarang malah harus lebih baik. 18 peserta terdiri dari 3 cabang lomba. Qasidah Rebana, kemudian Banjari Murni dan Hadrah Kontemporer. Sehari aja. Sehari. Sudah selesai berarti. Selesai. Langsung pengumuman Pak ya? Langsung pengumuman juaranya nanti. Dan yang juara 1 dari 2 cabang lomba yakni cabang Qasidah Rebana dan Banjari Murni ini akan kita kirimkan mewakili Kabupaten Tabanan untuk Festival Seni Budaya tingkat provinsi di Kabupaten Jembrana pada bulan Juni nanti. Melalui seni suara, doa, dan kolaborasi budaya lokal, festival ini diharapkan terus menjadi penguat moderasi beragama serta perekat persaudaraan masyarakat di Tabanan. Laporan Tim Liputan Tabanan Bali, Garuda TV.